Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman dan Bapak Fahmi sekalian. Di sini kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Utang Luar Negeri Indonesia antara Kebutuhan Pembangunan dan Risiko Fiskal. Di sini kami ada 4 orang, ada Grace Victoria Siahan, ada Rivaldi Rashid Syaputra, dan ada Rizky Abdillah. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Eh, Mendengar kata utang luar negeri terdengar sangat menarik. Melihat utang luar negeri telah menjadi pilar penting untuk mendukung pembangunan berbagai negara, termasuk Indonesia. Pembangunan yang dimaksud adalah untuk menutupi defisit anggaran suatu negara, mendukung program-program pemerintah, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi, juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Manfaat yang diberikan oleh utang luar negeri sangat luar biasa. Namun di balik itu terdapat resiko yang sangat besar, terutama terhadap stabilitas fiskal dan kedaulatan ekonomi. Dari beban pembiayaan ini, nantinya akan berdampak ke sektor-sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, memiliki ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri akan membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Melihat beberapa tahun ke belakang, utang Indonesia menunjukkan peningkatan. Hal ini membuat masyarakat dan pengamat ekonomi khawatir mengenai keberlanjutan fiskal negara dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk masyarakat Indonesia memahami bagaimana peran utang luar negeri dalam mendukung pembangunan khususnya Indonesia. Boleh di next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu adalah bagaimana perkembangan profil utang luar negeri Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Kemudian yang kedua adalah sejauh mana utang luar negeri berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Dan yang ketiga, apa saja risiko fiskal yang timbul dari akumulasi utang luar negeri. Dengan rumusan masalah tersebut, kami merumuskan sebagai tujuan yang dimana untuk menganalisis dinamika dan tren utang luar negeri Indonesia selama 5 tahun terakhir. Kemudian yang kedua yaitu untuk menilai kontribusi utang luar negeri terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Serta yang ketiga yaitu mengkaji potensi risiko fiskal yang muncul akibat peningkatan akumulasi utang luar negeri. Boleh dilanjut? Baik, sebelum kita membahas temuan penelitian, mari kita pahami terlebih dahulu konsep dasar utang luar negeri. Menurut International Bank for Reconstruction and Development, utang luar negeri merupakan pinjaman dari pihak luar negeri yang wajib dibayar kembali dalam bentuk pokok atau bunga. Bank Indonesia mendefinisikan utang luar negeri sebagai kewajiban antara penduduk dan non-penduduk di suatu wilayah teritorial ekonomi yang penting untuk dipahami. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa utang luar negeri harus melibatkan masyarakat dengan kreditor, bukan penduduk. Menurut Darmawan, pada tahun 2002, ketika negara tidak memiliki tabungan dalam negeri yang cukup untuk menambah pertumbuhan perekonomian, mereka biasanya menutup pendanaan melalui pencarian dana dari luar negeri atau utang luar negeri. Kemudian ada peran utang dalam pembangunan ekonomi. Iswar dan Mulyadi pada tahun 2003 menjelaskan bahwa utang luar negeri berfungsi untuk mencukupi keperluan impor barang modal serta barang setengah jadi dan mendorong pertumbuhan produk ekspor. Teori Rutherford menjelaskan bahwa utang luar negeri bisa memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi selama berada pada tingkat yang wajar. Dalam konteks ini, utang dapat meningkatkan kapasitas fiskal negara untuk melakukan investasi produktif yang mendorong ekspansi ekonomi. Kemudian yang terakhir ada risiko fiskal utang luar negeri. IMF dan Bank Dunia menyatakan bahwa kesinambungan utang luar negeri diukur dari kemampuan suatu negara untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya secara penuh tanpa perlu melakukan penjadwalan ulang ataupun menunggu pembayaran. Risiko pembiayaan kembali atau resilience bias menjadi perhatian besar di Indonesia. Selama APBN masih mengalami defisit, utang yang jatuh tempo umumnya harus dibayar dengan menerbitkan utang baru. Masalahnya, pasar domestik belum cukup liquid untuk menyerap seluruh utang pemerintah dalam jumlah besar, sehingga pemerintah sangat bergantung pada pembiayaan eksternal. Boleh di next. Untuk jenis penelitian, dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan campuran yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif.
Data yang digunakan meliputi utang luar negeri, surplus defisit anggaran, serta PDB dalam kurun waktu 2020 sampai 2024. Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur, yakni mengakses dan mengunduh data sekunder dari situs resmi BPS dan instansi lainnya. File kemudian diunduh dalam format Excel, kemudian dianalisis menggunakan Excel dan software Stata. Untuk metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Stata dan Microsoft Excel menggunakan kombinasi teknik analisis kuantitatif, deskriptif, dan inferensial. Pertama, data runtun waktu atau time series tahun 2020 sampai 2024 digunakan untuk menggambarkan perkembangan utang luar negeri Indonesia melalui penyajian tabel setiap tahun. Kemudian, analisis regresi linear sederhana untuk mengukur pengaruh utang luar negeri terhadap PDB Indonesia menggunakan pengujian statistik pada taraf signifikansi 5% untuk menilai validitas hubungan melalui nilai value, regresi, serta koefisien determinasi. Terakhir, korelasi antara variabel defisit anggaran, yakni selisih antara pendapatan negara dan belanja negara sebagai variabel independen dan utang luar negeri sebagai variabel dependen. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan ini mengenai perkembangan profil utang luar negeri Indonesia dalam 5 tahun terakhir, yaitu di tahun 2020 sampai 2024. Nah, dari data yang di atas menunjukkan bahwa ULN Indonesia dalam 5 tahun terakhir terdapat tantangan dualistik yang artinya di satu sisi utang menjadi alat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi dan juga pembangunan. Namun dari sisi yang lain menunjukkan kenaikan yang konsisten di sektor pemerintahan dan bank sentral, yang artinya potensi tekanan fiskal harus dikelola dengan baik. Boleh di next? Baik, kita masuk dalam hasil pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana kontribusi utang luar negeri terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, di mana utang luar negeri itu merupakan salah satu instrumen yang penting yang banyak digunakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mendorong stabilitas dan pembangunan ekonomi. Nah, berdasarkan model pertumbuhan ekonomi Rostow, ULN itu merupakan salah satu pendorong utama dalam pembangunan. Untuk mengkaji hal tersebut, kami telah mengumpulkan beberapa data time series selama 5 tahun terakhir, yaitu dimulai dari 2020 sampai 2024, untuk menganalisis bagaimana sih eh, hubungan antara variabel ULN sebagai variabel X terhadap PDB harga konstan sebagai variabel Y. Di sini kami menggunakan model regresi linear sederhana dengan penggunaan aplikasi Stata, di mana hasil dari aplikasi Stata adalah sebagai berikut yang ada dalam PPT, di mana kalau kita melihat adanya pengaruh secara statistik terhadap PDB oleh utang luar negeri yang ditunjukkan oleh p-value di angka 0,009 atau angkanya itu lebih kecil daripada taraf signifikan atau 5%, sehingga didapati bahwa ULN itu berpengaruh signifikan terhadap PDB harga konstan. Namun kalau kita lihat berdasarkan koefisien, tandanya itu merupakan tanda negatif, yaitu sebesar negatif 12.747, yang berarti bahwa setiap kenaikan ULN sebesar 1 miliar US dollar itu justru dikaitkan dengan penurunan PDB sebesar 12.747 miliar rupiah. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode waktu 2020 sampai 2024, utang luar negeri itu belum memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi nasional. Hal ini bisa menunjukkan bahwa pemanfaatan ULN itu belum diarahkan secara maksimal untuk mendorong peningkatan output dan produktivitas di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghitung mengenai korelasi dari sisa uang dari negara ataupun APBN defisit ataupun surplus dengan membandingkan dari utang luar negeri. Seperti yang sudah dari sebelumnya kita melihat bahwasanya data yang kita tampilkan di sini adalah 5 tahun terakhir dari 2020 hingga ke 2024 dengan APBN seperti yang ditampilkan di layar dan utang luar negeri yang seperti ditampilkan di layar.
Sehingga setelah kita korelasikan dengan rumus yang ada di Excel, dengan hasil yaitu negatif 0,764179171. Hasil dari analisis ini memiliki nilai korelasi yang negatif yang kuat, seperti nilai yang tadi sudah saya sampaikan. Dan hasil ini menunjukkan bahwasanya adanya arah berlawanan dari saldo anggaran dengan utang luar negeri. Yang dimana ini mengindikasikan bahwasanya jika saldo negara semakin rendah, maka utang luar negeri akan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2022. Ketika saldo anggaran positif, maka ULN akan menurun. Dan ketika saldo anggaran mencapai negatif atau defisit, maka ULN akan terus meningkat. Seperti pada tahun 2020 dan 2021, serta 2023 dan 2024. Peningkatan ULN yang terus-menerus inilah dapat menjadi risiko fiskal, terlebih berdasarkan data didapati bahwasannya saldo anggaran semakin defisit dalam 2 tahun terakhir, yang berujung pada peningkatan ULN. ULN ini juga diikuti dengan bunga dan cicilan utang yang harus selalu dibayar dan pada akhirnya akan meningkatkan beban APBN. Serta ini juga dapat menyebabkan defisit yang terus-menerus sehingga meningkatkan risiko fiskal pada jangka panjang. Baik, sebagai kesimpulan, seperti yang telah dijelaskan, dan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, kami mendapatkan 3 kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil dan pembahasan, di mana dalam 5 tahun terakhir, total utang luar negeri Indonesia itu menghasilkan angka yang fluktuatif, di mana di beberapa tahun hutang tersebut akan meningkat, namun di beberapa tahun kemudian hutang tersebut akan menurun. Nah, peningkatan ULN yang paling signifikan itu terjadi pada tahun 2021 dan 2024, serta penurunan ULN yang paling signifikan itu terjadi pada tahun 2022. Nah, berdasarkan analisis regresi yang melihat bagaimana hubungan antara utang luar negeri terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia di tahun 2020 sampai 2024, didapati bahwa hubungan tersebut memiliki arah yang negatif, di mana kenaikan ULN itu malah menyebabkan penurunan dari pendapatan negara, yang mengindikasikan bahwa ULN belum dimanfaatkan secara baik untuk meningkatkan output negara. Nah, di sisi lain, peningkatan ULN ini erat kaitannya dengan defisit dalam saldo anggaran pemerintah, di mana semakin besar defisit anggaran, maka semakin tinggi pula kebutuhan pembiayaan melalui ULN. Nah, peningkatan ULN inilah yang pada akhirnya akan beresiko menjadi beban keuangan negara di masa yang mendatang, di mana pemerintah itu harus menanggung pembayaran pokok dan bunga utang, sehingga itu akan berpotensi menimbulkan resiko fiskal yang lebih besar. Terlebih jika defisit anggaran itu terus-terus terjadi, yang akan semakin menimbulkan resiko fiskal yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Baik, berdasarkan temuan penelitian kami, terdapat 4 rekomendasi kebijakan yang perlu diimplementasikan. Yang pertama, penguatan tata kelola dan digitalisasi pengelolaan utang. Digitalisasi proses pengelolaan keuangan negara harus menjadi prioritas utama. Implementasi sistem keuangan berbasis digital akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta meminimalisasi risiko kebocoran anggaran. Kedua, efisiensi anggaran dan refocusing belanja. Efisiensi anggaran harus terus dioptimalkan dengan memangkas belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis, dan kegiatan seremoni, dan mengalihkan anggaran tersebut ke sektor-sektor yang memiliki multiplier efek tinggi seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur digital, dan perlindungan sosial. Ketiga, optimalisasi dan selektivitas penarikan utang luar negeri. Penarikan utang luar negeri harus dilakukan secara selektif dan hanya untuk proyek-proyek strategis yang benar-benar produktif serta memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Terakhir, diversifikasi sumber pembiayaan dan penguatan basis domestik. Pemerintah dapat mengembangkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha yang menerbitkan green bond serta mengoptimalkan aset negara. Boleh di next. Sebagai penutup, temuan penelitian ini memberikan peringatan serius tentang kondisi utang luar negeri Indonesia saat ini. Utang luar negeri telah bergeser dari instrumen pembangunan menjadi risiko fiskal yang mengancam keberlanjutan ekonomi nasional. Sudah saatnya Indonesia mengambil langkah berani untuk memutus lingkaran setan utang tersebut dan membangun fondasi fiskal yang berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.
Mungkin itu saja sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi.